Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Video kali ini segmennya berbeda ya. Kita itu mau nyobain produk cordless-nya Inco yang harganya itu 200 ribuan aja, 200 ribu lebih dikit atau bahkan yang ke bawah ya. Untuk produknya sendiri itu ya bisa dikatakan produk receh ya, tapi saya rasa itu sangat bermanfaat sih. Jadi di video kali ini akan saya tes ya, yang dimana untuk produknya sendiri itu sebenarnya kalau teman-teman memang udah punya baterai power share-nya dari Inco ini ya, itu saya rasa bakal gatel ya untuk nyobain produk-produknya. Tapi kalau teman-teman yang belum punya baterai dan chargernya, jangan ditanya, Bang, harga plus baterai dan chargernya berapa? Ya jatuhnya jadi mahal ya. Jadi ya gimana ya, ini hanya untuk sebatas yang udah punya baterai lah saya rasa ya. Jadi kalau teman-teman itu melihat barang-barang ini, saya rasa akan tertarik dan pengen nyobain. Oke, jadi sebelum teman-teman nyobain ya, saya mau nyobain duluan. Kira-kira produknya itu apakah benar-benar bisa dipakai, bermanfaat, ataukah cuman gimmick doang. Jadi daripada nanti kecewa, saya akan tes dulu ya kira-kira untuk produknya itu apakah memang benar-benar oke. Jadi di sini untuk produknya sendiri ada berbagai macam ya. Yang pertama yang mau kita bahas itu adalah ini ya, ini adalah glue gun. Cordless. Ini adalah lem tembak cordless yang menggunakan baterai PowerShare 20S. Jadi di sini untuk yang ini itu sebenarnya yang 12 volt ya, tapi karena saya punya baterainya yang 20 volt, jadi saya naikkan dikit levelnya untuk pakai yang ini yang 20 volt. Untuk harganya sih ini di atas 200 ribu ya. Kalau yang 12 volt ini harganya cuma 170 ribu, kalau yang ini 220 ribu gitu kalau nggak salah ya. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, yang selanjutnya di sini yang mau kita cobain adalah ini ada solder cordless-nya Inco. Nah seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Untuk produknya sendiri, soldernya itu di sini 40 watt menggunakan baterai power share juga. Jadi ini harganya berapa ya harganya ya, sebentar ya saya cek dulu ya. Untuk harga dari solder ini 160.000 teman-teman ya. Ini yang 40 watt, nanti kita akan bahas secara detail apakah bener-beneran bisa panas ataukah beneran bisa dipakai atau enggak. Jadi kita akan coba dulu ya. Nah selanjutnya di sini yang menarik lagi ya, di sini ada adaptor untuk dibikin menjadi power bank ya teman-teman ya. Jadi menggunakan adaptor ini, baterai yang power share itu yang 20 volt itu bisa kita pakai menggunakan alat ini untuk jadi power bank. Harga untuk adaptornya ini sendiri itu adalah 100.000. Jadi kita tinggal tempelin ke baterainya dan baterai kita itu udah bisa ngecas ya menjadi 5 volt ya pastinya ya. Oke, jadi untuk produk-produknya itu ya yang mau kita bahas ya. Apakah ini benar-benar berguna atau enggak? Oke, langsung aja akan kita bahas. Nah, oke, yang pertama kita mau ngebahas dulu dari ini ya, dari glue gun-nya atau lem tembaknya. Jadi ini mau kita bahas dulu lem tembak cordless harga 220.000 ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk brandnya sendiri ini Inco tipenya mana ya. Di sini ada tulisan lithium ion glue gun. Ini yang 20 volt, baterai nggak include ya, jelas ya. Ini ada power share tulisannya seperti ini, dan di sini terlalu kecil. Oh, ini ya. Ini untuk tipenya CGG LI 2001. Seperti itu aja untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang juga sama ya, nggak perlu kita bahas lagi. Mungkin nanti dari spek alatnya aja. Di sini ada 3 buah untuk alat tembaknya ya, untuk lemnya. Ini yang model besar loh. Oke ya, di sini untuk speknya mana ya? Kita buka aja dulu ya, kita mau lihat bagian dalamnya. Oke ya, untuk kemasannya kita singkirin. Sekarang kita fokus ke alatnya. Ini ada 3 buah untuk lem tembaknya ya. Dan ini ada manualnya sepertinya ya. Sini ada tertera bahasa Inggris sih. Nah, ini ada keterangan-keterangannya. Nanti kalau nggak ngerti baru kita baca. Oke, untuk alatnya sendiri itu seperti ini ya. Untuk alatnya lumayan gede ya. Ini handlingnya seperti megang bor gitu. Nah seperti ini. Untuk build quality-nya ini nggak ada yang dikurang-kurangi dari produknya Inco yang lain ya. Masih oke lah, dari plastik-plastiknya, dari gripnya, ini udah mantap lah kalau menurut saya. Oke, sekarang kita lihat nih speknya nih, semoga aja kebaca ya. Untuk speknya di situ teman-teman bisa lihat 20 volt, 20 mana nih? Nggak kelihatan, 20 watt, 50 watt. Apa maksudnya?
Mungkin teman-teman lebih paham ya. Oke, di sini ada untuk head time-nya katanya di situ 50 detik ya. 50 detik atau apa tuh? 60 sekon, 60 detik. Oke ya, dari keterangannya seperti itu aja, nggak bisa kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita mau coba aja ya performanya bagaimana untuk gunain alat ini. Oke, kita pasang untuk baterainya. Baterainya nih yang 20 volt seperti ini. Cukup berat ya kalau pakai baterai. Tadi kalau hanya unitnya saja itu ringan seperti ini, enteng sekali. Oke, jadi seperti ini untuk masukin alatnya itu dari sini ya, dari belakang sini. Nah, seperti ini. Ini bisa pakai yang umum ya, nggak harus seperti ini. Dan untuk menekannya itu ya seperti ini. Kita tunggu panas dulu. Sekarang mau kita coba nyalain. Nah, seperti ini ya, masuk. Sekarang mau kita coba nyalain, tapi kita ukur untuk waktunya ya, kira-kira berapa menit dia itu bisa digunakan. Kita pakai timer, kita tes start, kita on kan. Ini ada switchnya ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, udah 1 menit nih ya. Kita mau tes apakah udah bisa digunakan. Kita tes ya, kita coba, kita tembakin. Dan ternyata belum ya. Belum bisa keluar. Kita tunggu lagi berapa menit. Nah, ini udah 2 menit ya. 2 menit kita tes apakah udah bisa keluar. Oh, udah bisa ya. Nah, itu udah masuk. Tapi belum cair kayaknya. Nah, seperti itu ya, udah bisa ya. Dia sekitar 2,5 menit itu udah bisa keluar. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita biarin sekitar beberapa menit apa yang terjadi. Nah, oke, ini udah 5 menit ya. Sekarang kita mau cek bagaimana keadaannya. Secara fungsi sih udah bekerja dengan baik sekali ya. Untuk panasnya ini udah mantap sekali, panasnya luar biasa keren. Namun di sini sedikit ada yang saya agak kurang gimana gitu ya. Itu untuk bagian triggernya itu agak keras sih kalau menurut saya. Mungkin menurut saya aja karena belum terbiasa, nggak tahu juga. Yang selanjutnya itu untuk panasnya dia memang mantap ya, panas sekali dan cepat meleleh juga. Tapi di sini ya yang saya rasakan ya, itu dia gampang ini ya, gampang meleleh untuk lemnya itu kalau kita biarin lama, karena dia itu menurut saya gimana ya, dia itu belum punya pengatur suhu ya, belum ada termostatnya. Jadi kita itu harus manual, hidup mati itu harus manual. Jadi kita jangan biarin lama, karena kalau kita biarin lama dia itu panas sekali dan lemnya itu akan cair sekali ya. Dan saya rasa itu ya nggak masalah sih kalau kita itu menggunakannya terus menerus, itu nggak akan sempat terjadi, kecuali kalau kita sering diamin ya. Kalau kita sering diamin baru kita pakai lagi ya, lebih baik kita on off kan secara manual aja agar baterainya nggak habis juga ya. Jadi itu aja sih pengalamannya menggunakan alat ini. Nah, yang selanjutnya yang mau kita bahas adalah ini adalah solder yang 40 watt tadi ya, yang harganya berapa? 170.000 tadi ya. Ini cordless, bukan cordless sih sebenarnya, karena dia punya kabel ya, karena dia kabelnya menghubungkan ke baterai, karena di sini juga ada kabelnya. Jadi bisa dikatakan lithium cordless, cordless lagi. Lithium
solder gitu ya, lebih tepatnya ya. Oke, langsung kita bahas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini brandnya Inco. Ini adalah keterangan-keterangannya untuk tipenya CSILI2001. Di sini ada keterangan-keterangannya. Di sini teman-teman bisa baca ya, Inco lithium ion soldering iron 20 volt strike. Tip headnya ini ya, preheatnya dia itu 3 sampai 5 menit. Kita coba apakah 5 menit udah bisa manasin timah solder ya. Ini keterangannya sih sama aja dengan yang ini ya. Seperti ini kemasannya P20S. Untuk belakangnya juga sama aja, nggak ada beda ya. Oke, sekarang kita mau lihat langsung bagian dalamnya. Ini ada Oke, ini unitnya. Ini ada penyangga ya. Ini penyangganya kita angkat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke unitnya. Di sini bisa kita letakin ya ke bagian baterainya seperti ini. Ini ada keterangannya lagi seperti yang tadi. Untuk bodinya sendiri ini bukan rubber ya, tapi ini plastik. Tapi untuk build quality saya rasa udah oke nih, udah mantap. Untuk handlingnya nyaman ya. Seperti ini. Oke, kita mau buka ya untuk kabelnya. Berapa panjang. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, ini bukan cordless karena dia punya kabel. Hanya sumbernya menggunakan baterai lithium. Oh, ini sekitar 1 meter ya, lumayan panjang. Oke, kita langsung aja nih mau tes kira-kira berapa menit dia itu bisa panas dan melelehkan timah solder. Kita mau pakai untuk tes ini ya, menggunakan kawat solder ini. Dan langsung aja kita colok. Kita masukin sini. Ini ada on-nya, on off-nya ya. Ini ada 1, 0 ini mati dan 1 ini nyala. Di sini teman-teman bisa geser ke kanan. Nah, di sini lampunya nyala ya. Kita mau set timernya kira-kira berapa lama dia bisa memanaskan ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini udah mulai berasap, padahal masih 2 menit. Kita tes ya, kita tes menggunakan, ini hanya untuk alas ya, bukan mau disolder. Kita cek ya, apakah dia udah bisa. Baru 2 menit ya, kita tes. Wih, mantap ternyata ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, oke ya, jadi untuk solder ini saya akui mantap sekali ya, itu panasnya cepat sekali ya, dan itu tadi berkisar 2 menit aja ya, 2 menit aja itu udah mantap sekali, panasnya itu keren ya. Dari rasanya itu menggunakan solder mahal lah ya, ini sih agak mahal sih, tapi nggak mahal-mahal amat lah ya. Ini ada di kelas sedang lah, tapi untuk hasil uji cobanya itu saya akui ini mantap sekali. Dari handlingnya juga terasa nyaman kok ya, ringan juga, nggak terlalu berat. Dan untuk daya tahan baterainya sendiri itu tadi kan dia 40 watt ya, saya nggak bisa ukur sampai habis karena video ini harus cepat diselesaikan juga ya. Jadi mungkin nanti akan saya update lagi, atau teman-teman bisa hitung ya untuk baterainya kalau pakai yang 2000 mAh itu kira-kira berapa jam habisnya. Untuk menggunakan 40 watt ya, kira-kira berapa habisnya itu bisa dihitung sendiri lah. Dan atau memakai baterai yang 4000 mAh kira-kira berapa jam itu bisa dihitung sendiri bagi yang tahu ya. Oke ya, mungkin itu aja untuk tesnya solder ini. Untuk kesimpulan saya, solder ini oke sekali. Nah, oke, yang terakhir nih, yang terakhir kita mau ngebahas ini adalah adaptor yang bikin baterai kita itu menjadi power bank yang bisa kita pakai ke HP kita ya. Jadi kita tinggal temploin aja ya, apa tuh bahasanya, tempelin. Jadi kita bisa pakai untuk ngecas HP kita ya, yang dimana nanti dia tegangannya itu akan berubah menjadi 5 volt ya. Oke, langsung aja kita coba. Nah, di sini teman-teman bisa lihat brandnya Inco. Di sini ada lithium ion USB-A charger. Keterangannya, aduh, kecil-kecil sekali ya, agak sulit sih dibacanya.
made in China, itu aja sih yang saya lihat. Tipenya ini ya, tipenya CUCLI 2001. Entah kenapa ya Inco selalu bikin 2, kalau nggak 0 ya 1. Itu tipenya CCLI gitu ya. Dan seperti ini ya untuk bagian belakangnya, ya baterai dan charger tidak termasuk. Seperti ini ya, ada 2 lubang USB tipe A. Katanya yang satu di sini 2 ampere dan yang satu lagi 1 ampere. Oke, kita lihat ya isinya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman, hanya seperti ini ya. Nah, ini untuk dudukannya, di sini ada on off-nya. Di sini teman-teman bisa lihat, agak susah sih dibaca. Nah, itu ya outputnya bisa teman-teman lihat 5 volt 1 ampere yang pertama, dan yang kedua 5 volt 2 ampere 20 volt. Berarti dia mengalami step down ya dari 20 volt ke 5 volt. Oke, secara build quality ini oke, keras sekali nih. Oke ya, coba kita pasangkan ke baterainya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini dia ada on off-nya, ada lampunya juga seperti ini. Katanya sih kalau dia lagi ngisi dia akan berkedip. Kalau penuh sih nggak ini ya, nggak mati, tapi dia tetap berkedip sih. Itu yang saya lihat dari reviewnya yang udah saya baca. Oke, di sini ada lubang 2 USB-A-nya, USB-A ya. Ini 1 ampere dan ini 2 ampere. Gitu kan? Yang kedua 2 ampere. Ya, sekarang kita mau tes dulu ya, mau kita tes dayanya. Maksudnya tes voltasenya, kita tes. Kita pakai ini aja. Kita mau ukur ya untuk arusnya, untuk apanya, voltasenya. Dan ya 5,2 ampere ya. Yang kedua, seperti ini. Sama ya, 5,2 ampere. Oke, sekarang kita mau coba ngecas handphone menggunakan kabel USB. Apakah masuk? Masuk ya. Dan yang satu lagi matikan dan masuk. Dan dia itu kelap-kelip seperti ini ya kalau dia lagi ngisi, kalau lagi dicolok maksudnya. Dia kalau penuh ini sayangnya nggak mati sih. Nah, jadi seperti ini ya, dia udah berjalan dengan baik. Nah, oke ya, jadi secara fungsi dia itu udah bekerja dengan baik sekali ya. Untuk pengisian di handphone saya cukup cepat ya, 2 ampere ya, karena handphone saya juga nggak mendukung yang 100 watt HP-nya ya, karena ini hanya menggunakan micro USB, belum yang Type C ataupun yang lain-lain ya. Oke, jadi kesimpulannya apakah worth it menggunakan power bank ini? Secara dia itu kapasitas 2000 mAh nya aja segini gede. Sedangkan kalau kita pasangin di baterai 4000 mAh itu gedenya seperti ini loh. Padahal power bank sekarang kalau kita perhatikan ya itu udah slim semua ya. Bahkan yang 10.000 aja mAh itu tipisnya minta ampun ya. Yang 20.000 malah ya lebih tipis ketimbang ini. Jadi kalau untuk dibawa-bawa saya rasa ini nggak cocok ya, karena dia itu berat sekali. Tapi saya rasa dia ini begini ya, fungsinya itu dia punya kelebihan lain. Kelebihan lainnya itu apa? Dia itu saya rasa ini cocok sekali untuk cadangan di rumah-rumah ya. Kalau memang sering mati lampu pakai ini. Karena apa ya? Dibandingkan dengan power bank pada umumnya, dia pengisiannya cepat ya. Maksudnya pengisian untuk baterainya itu sendiri. Bayangkan kalau power bank yang beneran itu yang 4000 mAh itu kita mengecasnya pakai yang apa ya? Pakai charger yang 2,4 ampere aja itu bisa memakan waktu 3 sampai 4 jam. Sedangkan untuk baterai dari Inco ini kalau kita isi ulang itu untuk menggunakan fast charging dari Inco-nya tentunya ya, itu hanya memakan waktu 35 sampai 40 menit. Bayangin, jauh ya, jauh lebih cepat ketimbang power bank yang biasa. Jadi dia itu di situ ya menurut saya ya kelebihannya ya. Beda fungsi. Nah, oke ya, jadi untuk tesnya mungkin sekian dulu ya. Jadi teman-teman tadi udah lihat, kita cobain sendiri barang-barang unik yang saya rasa bermanfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman yang ada niat pengen beli tapi masih ragu dengan kualitasnya, mungkin dengan adanya video seperti ini akan membantu ya, yang kiranya itu udah bisa dapat gambaran lah bagaimana kualitasnya. Oke ya, kalau teman-teman suka video seperti ini ya komen aja, mungkin untuk kedepannya kita bahas dari brand-brand lain lagi yang barang-barang yang dirasa unik tapi bermanfaat ya. Oke, mungkin cukup segitu videonya. Semoga video
video ini bermanfaat. Kalau ada kritikan atau saran silahkan di kolom komentar. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.